Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana alur pendirian firma. Sebelum kita beralih ke bagaimana alur pendirian firma, mari kita berkenalan dulu dengan anggota kelompok 1, dimulai dari paling kanan. Perkenalkan, nama saya Agina Daroin, nomor absen 5. Di sini saya sebagai notaris. Perkenalkan, nama saya Vito sebagai pemilik owner firma Berkah Barokah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Revalino sebagai pemilik firma Berkah Barokah. Nama saya Rosita Ibrahim sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Bintang Dewanti sebagai notaris. Perkenalkan, nama saya Evelina Fiorelani sebagai petugas kecamatan. Perkenalkan, nama saya Linda Rosida, di sini sebagai Ibu Lurah. Perkenalkan, nama saya Inastia, di sini saya sebagai pegawai DCP Pasca. Oke, baiklah. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih menggunakan satu nama bersama dan menjalankan kegiatan usaha secara tanggung renteng. Artinya, setiap sekutu bertanggung jawab penuh baik terhadap keuntungan maupun kerugian perusahaan. Oke, mari kita lanjut ke hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mendirikan firma, yaitu ada nama firma, sekutu, maksud dan tujuan firma, modal dan besaran modal, pembagian laba rugi, tanggung jawab dan jangka waktu firma. Kemudian pada alur pembuatan firma terdapat pihak-pihak yang terlibat. Pertama ada notaris, kelurahan, kecamatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkumham, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Di sini ada alur pendirian firma. Oke, kita mulai dari alur pertama, yaitu surat kerjasama. Di sini sekutu, kedua sekutu atau pemilik dari firma membuat surat perjanjian kerjasama didampingi oleh notaris. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Jadi maksud kedatangan kami di sini, kami akan membuat surat kerjasama atau melegalisir surat kerjasama dari kedua belah pihak. Boleh saya lihat untuk kerjasamanya? Sebelumnya bapak-bapak sekalian mau membuat apa ya? Jadi di sini kita kedua belah pihak akan membuat firma yang bernama Berkah Barokah, itu berbisnis material ya, betul, jual beli material. Saya izin mengkonfirmasi lagi terkait perjanjian kerjasamanya. Jadi bapak sekalian adalah Alvito Maulana Roman dan Bapak Muhammad Fadli Revalino. Betul. Untuk firma sendiri, bapak-bapak sekalian sepakat untuk membagi 50-50. Iya. Baik. Apakah ada yang perlu ditambahkan lagi dalam surat perjanjiannya? Cukup. Baik, saya akan melegalisir surat kerjasamanya dan Bapak bisa langsung lanjut untuk pembuatan akta pendirian. Sebelumnya ini bisa ditandatangani dulu Bapak. Untuk pembuatan aktanya bisa dibantu. Baik, untuk pembuatan aktanya di sini saya perlu beberapa data. Boleh saya minta KTP dan NPWP-nya untuk proses pembuatan akta? Oke, baik. Di sini saya akan cek dulu berkas-berkasnya dan saya izin mengkonfirmasi untuk bidang usahanya itu di bidang jual beli material bangunan. Semua data sudah cukup. Mohon ditunggu sebentar. Akta pendiriannya akan saya buat.
Mungkin ini untuk penandatangan dari notaris gitu. Baik, jadi saya minta juga tanda tangan dari para untuk pembuatan akta pendirian firma sudah selesai, dan surat perjanjian kerjasama juga sudah kami Oke, terima kasih atas surat dari akta pendirian dari notaris. Bisa saya lanjut ke tahap selanjutnya. Silakan Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, tadi sudah dilaksanakan tahap pertama di mana para pemilik atau para sekutu mengunjungi notaris untuk yang pertama membuat surat perjanjian kerjasama pembuatan firma. Itu mereka membutuhkan dokumen-dokumen berupa KTP, NPWP pribadi, dan pas foto. Nah, setelah surat perjanjian kerjasama telah dibuat, mereka juga membuat akta pendirian firma yang dibantu oleh notaris, di mana dokumen yang diperlukan adalah KTP, NPWP pribadi, serta surat perjanjian kerjasama. Setelah mereka selesai berurusan dengan notaris, kemudian mereka akan menandatangani surat SKDU, surat keterangan domisili usaha di kelurahan. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Jadi kita setelah dari notaris mendapat akte pendirian, kita akan membuat SKDU dari kelurahan. Oke, baik, kalau gitu boleh saya pinjam fotokopi KTP, akte pendirian, dan bukti kepemilikan atau sewa tempat usahanya? Ini untuk kependiriannya, Bu. Surat perjanjian sewa lahan. Ini untuk surat berkas pribadi dari dua belah pihak. Baik, ditunggu sebentar ya. Oke. Baik, ini saya kembalikan dulu. Ini surat keterangan domisili usahanya sudah jadi. Nama perusahaannya firma Berkah Barokah ya? Betul. Terus jenis usahanya jual beli material bangunan. Betul. Alamat perusahaannya di Jalan Gatot nomor 21 Ungaran, Kabupaten Semarang. Betul. Pimpinan perusahaannya Muhammad Faldri Revalino. Siap. Mohon untuk ditandatangani terlebih dahulu yang bersangkutan. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu meminta legalisir ke kantor kecamatan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga lancar dan sukses ya. Siap, terima kasih. Baik, tadi sudah kita saksikan bagaimana tahap kedua di mana pemilik mengunjungi kelurahan untuk membuat SKDU, di mana mereka membutuhkan pertama adalah akta pendirian firma, kemudian NPWP pribadi, KTP, serta surat bukti sewa atau kepemilikan lahan untuk firma. Nah, SKDU sendiri atau surat keterangan domisili usaha difungsikan atau memiliki fungsi untuk menunjukkan benar-benar firma atau perusahaan itu didirikan di tempat yang berada di kelurahan tersebut. Nah, setelah mereka membuat SKDU di kelurahan, mereka diperlukan legalisir dari kecamatan, sehingga mereka akan mengunjungi kecamatan untuk melegalisir SKDU dari kelurahan tadi.
Jadi kita di sini mau meminta legalisir terkait SKDU yang sudah kami buat di kantor kelurahan. Boleh saya lihat suratnya? Jadi ini SKDU-nya udah dari kelurahan ya? Betul. Udah dapat tanda tangan dari kelurahan juga. Ini pemilik usahanya atas nama Muhammad Fadil Valino. Kemudian jenis usahanya jual beli material bangunan. Nama perusahaannya firma Berkah Barokah dan alamat perusahaannya di Jalan Gatot nomor 21 Ungaran Kabupaten Semarang. Ya. Oke, sebentar bisa betul. Ada NPWP, KTP dan apa? Saya cek dulu ya Pak. Oke, ini berkasnya udah lengkap, jadi mungkin bisa langsung saya legalisir. Semua tulis mereka. Ini udah saya legalisir. Ini suatu keterangan dari usahanya bisa digunakan sesuai dengan keperluan dari bapak-bapak saya. Baik, terima kasih Bu. Setelah kedua pemilik tadi melegalisir SKDU ke kecamatan, sekarang mereka harus membuat SKT atau surat keterangan terdaftar di mana mereka akan mengakses website ahu.go.id. Tetapi untuk mengakses website ahu.go.id hanya bisa menggunakan akun notaris, di mana ketika ingin membuat SKT mereka harus mengunjungi notaris lagi untuk membuat SKT. Selamat siang Bu. Ada yang bisa bantu? Kami dari firma Berkah Barokah yang dulu mengurus surat-surat, jadi kita setelah dari camat kita sudah mendapat SKDU yang sudah dilegalisir. Jadi untuk selanjutnya kita rencana membuat SKD untuk tahap pembuatan firma. Bisa saya lihat dulu Pak berkas-berkasnya? Ini untuk SKDU-nya BPP kata. Jadi perusahaan yang akan dibuat itu firma Berkah Barokah. Ya, betul. Jenis usahanya jual beli material bangunan. Oke, jadi akan kami bantu untuk pembuatan pendaftaran nama usahanya, lalu akan kita buatkan SKT-nya ya. Oke. Ini untuk berkas-berkasnya sudah lengkap, mungkin bisa dibantu untuk diminta membuatkan SKT-nya. Baik, di sini saya akan membantu. Tapi sebelumnya saya izin konfirmasi dulu untuk pihak pertamanya dari Bapak. Alfitur Rahman. Tapi pihak keduanya dari Bapak. Betul. Nama firmanya firma Berkah Barokah ya Pak. Baik, di sini sudah selesai, kemudian sudah kami Apakah sudah sesuai? Sesuai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin bisa Bapak lanjutkan ke langkah selanjutnya. Terima kasih atas surat SKT-nya, biar saya lanjut ke tahap selanjutnya. Terima kasih Bu. Baiklah, tadi kedua pemilik sudah membuat SKT melalui notaris. Nah, di sini akan dijelaskan langsung oleh pihak notaris bagaimana alur pembuatan SKT di website ahu.go.id. Baik, jadi pembuatan SKT dimulai dari membuka website AHU online. Lalu pada menu AHU online bisa diklik bagian sistem administrasi badan usaha sebelah sini. Next. Lalu pengguna akan diarahkan pada form login yang akan diisi username dan password yang sudah dimiliki oleh notaris. Next. Lalu setelah memasukkan
user ID dan password. Beginilah laman yang akan ditemui. Next. Kemudian bisa mengeklik menu pada sebelah kiri dan mengeklik persekutuan firma, karena pada isu kali ini yang akan kita bahas adalah pembuatan firma. Next. Dan setelah itu klik menu pengajuan nama, karena sebelum mengajukan usahanya kita harus mendaftarkan nama usaha yang terlebih dahulu. Next. Selanjutnya klik pengajuan nama yang ada di sini. Next. Lalu mengisi form pengajuan nama persekutuan firma sesuai dengan data-data yang sudah diberikan oleh pendiri firma. Next. Setelah mengisi, sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan nama dan akan menampilkan list kemiripan nama. Next. Jika nama yang diajukan serupa dengan firma yang telah diajukan oleh pemohon yang lain, maka notifikasi yang akan muncul adalah seperti gambar di bawah, yaitu berisi peringatan saya bersedia membatalkan, mengganti nama, dan atau dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM jika nama yang saya ajukan bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 Kemenkumham nomor 17 tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu, tetapi jika nama persekutuan firma yang diajukan belum digunakan oleh pemohon yang lain, maka notifikasi yang akan muncul adalah peringatan segala bentuk gugatan pihak ketiga terkait pengajuan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon. Lalu notaris harus mengecek lagi dan mengkonfirmasi kepada pendiri firma untuk nama yang diajukan. Next. Setelah mengajukan nama akan muncul pop-up pratinjau seperti gambar berikut. Lalu bisa klik ajukan nama. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini sebagai tanda bahwa proses pengajuan telah berhasil. Next. Setelah mendaftarkan nama firma, kemudian kita mendaftarkan firma itu sendiri. Jadi kita kembali ke halaman pertama dan mengeklik persekutuan firma. Lalu setelah itu kita klik pendaftaran. Lalu kemudian klik pendaftaran persekutuan. Lalu masukkan nomor pengajuan nama yang sudah kita ajukan tadi. Lalu akan muncul pop-up konfirmasi dan bisa mengeklik checkbox di bawah dan lanjut. Lalu berikut adalah form pendaftaran firma. Ini adalah bagian-bagian dari form pengajuan pendaftaran persekutuan. Yang pertama ada data firma yang berisi nama firma dan lain-lain. Lalu ada kegiatan usaha, ada alamat firma, lalu ada NPWP firma jika sudah ada, jika belum bisa dilewati dan diisi nanti. Lalu ada akta notaris yang mengisi form ini. Lalu ada modal, ada pendiri, pengurus, dan hak dan kewajiban pendiri. Lalu ada pemilik manfaat firma. Setelah itu kita bisa klik lanjut. Setelah mengklik lanjut akan muncul pop-up notifikasi kembali yang berisi bahwa pendaftaran firma sudah selesai. Lalu kita bisa klik OK, lihat daftar transaksi firma. Lalu pada halaman selanjutnya akan terlihat daftar transaksi persekutuan firma. Lalu kita bisa mengeklik pratinjau pada kolom aksi dan akan terlihat seperti berikut. Jadi ini adalah bentuk form yang sudah kita isi sebelumnya.
Lalu bisa kita koreksi jika ada kesalahan ataupun ada perubahan. Lalu klik pilih berkas pada field unggah akta pendirian firma untuk mengunggah akta. Setelah itu klik checkbox konfirmasi pada di bawah sini, lalu bisa klik konfirmasi. Lalu akan muncul pop-up notifikasi bahwa apakah yakin akan melakukan konfirmasi karena data tidak akan bisa diedit kembali setelah ini. Lalu jika sudah melakukan pengecekan dan sudah dipastikan bahwa informasi pendaftaran firma sudah benar, kita bisa mengeklik lanjut. Lalu akan tampil notifikasi seperti gambar di bawah ini bahwa konfirmasi berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya pembuatan SKT sudah selesai. Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan lebih detail mengenai bagaimana pembuatan SKT di website ahu.go.id. Nah, tadi ada satu hal yang di-highlight oleh notaris, di mana apabila NPWP firma belum terdaftar, maka untuk pengisian data boleh dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembuatan NPWP firma di kantor pajak setempat. Baik, di sini kami ingin membuat NPWP firma karena sebelumnya kami sudah mempunyai SKT dan juga SKDU yang sudah ditandatangani kecamatan dan kelurahan. Baik, apakah SKT-nya sudah dibawa? Sudah, Bu. NPWP pribadi, KTP, SKDU, dan juga akta? Sudah semua? Baik. Saya cek terlebih dahulu ya. Oke, dengan Bapak Alvito dan juga Bapak Faldi merupakan pendiri langsung, bukan dari kuasa ataupun konsultan pajak? Iya, langsung. Baik. Jadi saya bantu pendaftaran NPWP-nya melalui Cortex ya Pak. Nah, jadi jenis usahanya firma, betul? Betul. Baik, karena bukan dari pendiri, saya masukkan nomor SKP-nya. Baik, setelah itu detail. Dengan penanggung jawab utamanya siapa? Bapak Alvito atau Bapak Faldi? Bapak Faldi. Saya isikan detail PIC pajaknya ya Pak. Selanjutnya saya tambahkan Bapak Alvito sebagai penanggung jawab kedua ya Pak. Baik, selanjutnya saya isi economic datanya. Karena tadi sudah mendaftar SKP di AHU, jadi sesuai dengan SKP ya Pak. Oke. Lalu alamatnya sesuai SKDU. Nanti saya upload dari akta dan SKP-nya. Baik, konfirmasi. Tunggu sebentar ya Pak. Ini NPWP-nya. Dan selanjutnya jika mau melaporkan pajak bisa melalui website Cortex Pajak ya Pak. Oke. Bapak silakan memasukkan nomor NPWP sebagai nomor ID-nya dan nanti Bapak bisa atur password sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jika ada kendala dipersilakan ke KPP. Siap. Baiklah, tadi sudah disaksikan bagaimana pembuatan NPWP firma di kantor pajak setempat. Nah, di sini petugas pajak akan menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana pembuatan NPWP firma melalui website pajak. Nah, ada dokumen yang perlu diperhatikan sebagai pemilik, yaitu pertama ada SKT, kedua NPWP pribadi, ada KTP, ada SKDU, dan ada akta pendirian firma. Baik, untuk detailnya akan dijelaskan oleh petugas pajak. Baik, terima kasih. Jadi pada tahun 2025 ini telah muncul yang namanya Cortex atau website khususnya dari DJP online. Nah, di sini yang pertama apabila login ke website tersebut akan diminta untuk memasukkan registrasi. Namun karena untuk pendiri baru untuk pendaftaran NPWP, maka untuk
pendaftaran, klik di New Revision. Nah, setelah itu memilih jenis badan usaha. Bisa dipilih corporate atau badan, lalu tipenya yaitu firma. Selanjutnya perwakilan atau kuasa. Jadi semisal pendiri memilih untuk memberikan kuasanya atau meminta tolong kepada konsultan, itu bisa diisikan data diri konsultan tersebut sebagai perwakilan. Nah, dalam kasus ini pendiri yang melakukan pendaftaran langsung, maka langsung di next dan masuk ke isi detail usaha. Pada detail usaha itu kolom pertama yang harus diisi adalah nomor SK pengesahan atau menggunakan nomor SKT. Jika nomor SKT sudah valid atau sesuai dengan yang didaftarkan di AHU, maka detail usaha akan terisi secara otomatis. Selanjutnya ada detail kontak wajib pajak, termasuk email, alamat surau perusahaan, lalu nomor telepon dan nomor telepon perusahaan, dan juga fax email. Selanjutnya ada mengisi detail PIC atau detail data diri dari pemilik usaha, termasuk yang diisikan adalah nationality, lalu negara asal, NIK dan NPWP pribadi pihak terkait, lalu email dan nomor telepon. Lalu ada wajib pajak terkait dengan badan. Jadi bisa saja tidak hanya satu yang termasuk PIC. Seperti kasus pada kali ini ada dua, yaitu Bapak Faldi sebagai PIC utama dan juga Bapak Alvito. Selanjutnya isi taxpayer economic data atau KLU, kode ekonomi, lalu ada merek dagang, karyawan, turnover, dan lainnya. Selanjutnya ada detail alamat wajib pajak, harus diisi sesuai SKPU. Dan selanjutnya ada unggahan dokumen, yaitu akta dan SKP. Selanjutnya di sini ada pernyataan sebelum memasukkan, sebelum submit application. Nah, itulah akhir dari pengajuan NPWP. Kartu NPWP akan keluar maksimal 1 hari kerja setelah pengajuan. Terima kasih. Baiklah, tadi sudah dijelaskan mengenai detail pendaftaran NPWP melalui website Cortex. Nah, sekarang tahap terakhir, di mana tahap paling pamungkas, di mana kedua owner akan membuat atau mendaftarkan NIB atau nomor induk berusaha, di mana mereka akan mengunjungi website oss.go.id, di mana mereka memerlukan beberapa dokumen sebagai basis untuk pengisian data. Pertama ada akta pendirian firma dari notaris, kemudian ada surat keterangan terdaftar dari Kemenkumham, kemudian NPWP firma, kemudian KTP dan NPWP pribadi milik pemilik, kemudian alat usaha lengkap dan sah, bisa dibantu oleh bukti sewa lahan, dan yang terakhir adalah nomor HP aktif dan email aktif. Berikut ini adalah contoh NIB, dan untuk pendaftaran NIB melalui OSS akan dijelaskan langsung oleh kedua pemilik firma Berkah Barokah. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan proses bagaimana pembuatan NIB. Pertama-tama kita masuk ke laman OSS dan membuat akun OSS terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih UMK, kemudian masukkan nomor induk salah satu pemilik usahanya, kemudian masukkan nomor telepon, lalu klik verifikasi, kemudian di sini memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp. Kalau sudah, masuk ke pembuatan kata sandi. Ini memasukkan kata sandi 2 kali untuk konfirmasi.
Jika sudah, klik lanjut. Kemudian di sini mengisi data diri perusahaan dan juga pemilik. Ini namanya, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian ada alamat. Ini alamat pendiri ya, for your information. Dia klik ternyata ada kesalahan. Nah, pendaftaran akun sudah berhasil. Jika sudah berhasil membuat akun OSS, selanjutnya bisa dilanjutkan untuk membuat NIB itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan jelasin pembuatan NIB. Jadi kita pertama ada jenis kegiatan usaha, yaitu ada terus bidang usaha apa tadi kan dari kita jenis usahanya firma, namanya Berkah Barokah di bidang jual beli material bangunan. Oke, lanjut ya. Terus ini mengisi lokasi yang ada tadi kan di Jalan Gatot nomor 20 di Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Terus ini lokasi kegiatan usaha provinsi. Intinya di sini kita mengisi data dari usaha itu sendiri. Next. Terus di sini ada nominal yang ada pembelian atau penyewaan terhadap bangunan itu sendiri. Jadi kita menyewa gitu. Kita menyewa bangunan dan kita membagi 50% 50%. Next. Jadi selama pembuatan NIB itu ada beberapa data yang harus diisi. Salah satunya ada produk jasa tadi. Habis itu ada pelaporan, terus fasilitas atau pelacakan itu diisi semua. Terus ini verifikasi, habis itu nanti ada surat pernyataan yang dari OSS-nya itu sendiri. Habis itu keluar NIB yang sudah ada stempel draftnya. Setelah mengisi semua data, itu langsung nyetak kartu NIB yang sudah ada di aplikasi OSS. Jadi tadi ketika sudah di website OSS, kita sebagai pemilik akan mengisi identitas mulai dari pemilik, jenis usaha, jumlah modal yang telah digunakan baik untuk menyewa atau membeli bahan baku, kemudian jumlah karyawan atau apakah memiliki karyawan dari WNA dan WNI serta gaji. Nah, sampai di akhirnya nanti kita akan melihat apakah tingkat risiko usaha kita sudah tepat. Yang di sini sebagai contoh tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah menengah dan tinggi. Nah, setelah semua sudah terisi dan terverifikasi mandiri juga persyaratan, ketentuan dan sudah disetujui sebagai pendiri untuk mendeklarasi saya siap bersedia untuk membangun firma dan segala bentuk kerugian akan ditanggung, maka NIB bisa langsung dicetak saat itu juga karena sudah bersistem secara online. Sekian presentasi kami dari kelompok 1 mengenai bagaimana alur pendirian firma. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan atas kesalahannya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah barokah. Alhamdulillah.